Hai saudara, jumpa lagi dengan YouTube channel Kerinduanku Ministry. Kali ini bersama dengan saya, Pastor Nathanael Graneda. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat penyertaan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami berdoa agar ditaburkan menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan judul Allah Memampukan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh terkenal di Alkitab namanya Musa. Mari sama kita buka dasar firman pada hari ini. Keluaran 3 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan bagi setiap kita. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membuat orang Israel keluar dari Mesir." Kita semua tahu bahwa Allah menyuruh Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan yang sangat panjang di tanah Mesir. Tapi Musa tidak percaya diri. Dia berkata kepada Tuhan bahwa, "Siapa sih aku ini? Aku tuh siapa?" Dan bahkan Tuhan suruh Musa menghadap Firaun. Dan menurut saya kekhawatiran cukup wajar. Mengapa? Karena Musa orang biasa, sama seperti kita. Bahkan dalam masa mudanya, ia hanya mengembalakan kambing domba mertuanya di Midian. Bertahun-tahun Musa menghabiskan waktu hanya mengembalakan kambing dan domba. Dan tiba-tiba Tuhan kasih Musa sebuah mandat, sebuah perintah, sebuah tugas yang gak mudah, yaitu mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa yang sangat super power, bangsa Mesir. Hari ini, apa yang perlu kita pelajari dari Musa? Karena saya tahu setiap kita mungkin gak percaya diri dalam hidup kita. Kita mungkin ngerasa kita gak sanggup dalam pekerjaan kita, masih tidak sanggup dalam pelayanan. Bahkan apapun yang kita hadapi, kadang kita ngerasa, "Tuhan, siapa sih aku ini? Kenapa sih Tuhan suruh saya?" Dan hari ini kita akan sama belajar dari Musa. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Musa ini? Yang pertama adalah jangan pernah meragukan diri sendiri. Dalam Keluaran 3 ayat 12a dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau." Saya suka dengan kata, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Tuhan bilang, "Bukankah aku, Tuhan, yang menyertai engkau?" Kalau hari ini Tuhan tempatkan saudara sesuatu, percayalah Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan izinkan engkau menghadapi sesuatu, Tuhan gak akan tinggal diam. Dia akan pasti sertai saudara. Saya merasa Musa saat dipilih, usianya 80 tahun. Dan dia merasa tidak mampu. Kekhawatiran yang wajar. Di usia 80 tahun, udah tua. Tapi Tuhan kasih dia sebuah mandat, sebuah tugas yang sulit. Tapi saya suka sebuah Tuhan yang Tuhan meyakinkan Musa dengan kata, "Bukankah aku yang menyertai engkau?" Hanya apa yang kau hadapi hari ini, jangan takut. Yesus ada bagi saudara. Yesus yang menyertai saudara. Allah itu hidup. Kalau dia bawa engkau, dia pasti sertai engkau. Dia tak pernah tinggalkan engkau. Jangan takut. Apa yang Bapak Ibu hadapi di kantor, di pekerjaan, di marketplace yang dihadapi, jangan takut Pak, jangan takut Bu. Anak muda, apa yang kamu hadapi di sekolah, di kuliah, di pergaulan, jangan takut. Ada Yesus yang senantiasa menolong, menopang, dan akan menyertai langkah kita. Yang kedua kita pelajari dari Musa adalah kita harus percaya bahwa Tuhan gak pernah salah. Kalau kamu ini tahu di situ, Tuhan gak pernah salah pilih kamu di sana. Kalau Bapak ditempatkan suatu pekerjaan yang mungkin gak mudah, di lingkungan yang gak mudah, dan Tuhan izin untuk terjadi, Tuhan gak pernah salah taruh, Tuhan gak pernah salah pilih. Dia benar pilih Bapak. Dan Tuhan lihat, Bapak bisa, Ibu bisa, anak muda, Tuhan lihat engkau bisa. Kita lihat Keluaran 3 ayat ke-13. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepada mereka, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab mereka?" Di sini Musa overthinking. Musa bilang bahwa kalau ditanya soal Allah Israel, aku harus jawab apa? Dan Tuhan memberikan jawaban yang firm. Firman Allah kepada Musa di ayat 14, "Aku adalah aku." Lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan pada saat itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Allah bilang, "Aku adalah aku." Kamu gak usah banyak explain, dia sih bahwa aku adalah aku. Jadi saat Tuhan tempatkan saudara, jangan merasa, aduh harusnya bukan saya nih, harusnya bukan gue nih, harusnya dia, harusnya orang lain.
Karena dia lebih pintar, karena dia lebih kaya, karena dia lebih pengalaman. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, lihat engkau sanggup. Jangan pernah dengar omongan orang lain. Jangan pernah tambahkan tipe bahwa lu gak mungkin bisa, harusnya kan dia. Kebetulan doang kamu yang dipilih. Hoki banget, kamu dipercayain project ini. No. Tuhan kasih itu buat saudara, karena Tuhan engkau sanggup. Jadi jangan takut. Apa yang dipercayakan kepadamu hari ini, kerjakan dengan baik, kelola dengan baik, do the best. Lakukan apa yang saudara bisa lakukan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam sekolah, dalam dimanapun engkau berada. Lakukan dengan terbaik. Selain Allah menyertai saudara, yang kedua adalah Allah gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Yang suka salah kita manusia. Suka overthinking sama Tuhan, suka negative thinking sama Tuhan, suka gak percaya sama Tuhan. Tapi kalau baiknya, Tuhan tetap percaya sama kita, Tuhan tetap berikan kesempatan yang baru sama kita, dan Tuhan tetap setia sama kita. Tuhan mengasihi, sangat mengasihi saudara. Yang ketiga bahwa setelah Tuhan sertai, dan kedua Tuhan gak pernah salah, dan yang ketiga kita harus punya iman bahwa percaya Tuhan pasti memperlengkapi. Dalam Keluaran 4 ayat 10 dan 11 dikatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 11 sesuka jawaban Tuhan. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dituli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Musa terus memberikan kepada Tuhan alasan, reason kenapa Tuhan jangan pilih saya deh. Bukan alasan buat Tuhan cari orang lain. Dia bilang, saya gak pandai bicara. Dulu saya gak pintar ngomong, sekarang pun juga enggak. Pas sejak kau suruh aku tetap gak pandai bicara. Tapi saya suka respon Tuhan bilang, siapa sih yang buat lidah manusia? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Yang buat orang buta atau buat orang melihat? Bukankah aku? Percaya bahwa setiap Allah panggil saudara, dia gak pernah bawa saudara sejauh ini untuk memaluin saudara. Dia pasti sertai dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan kepandaian dan kecerdasan, dengan channel-channel yang mungkin dari Tuhan. Jadi saat engkau dibawa suatu masalah, dibawa suatu tantangan, satu lingkungan, sebuah challenge, jangan takut. Tuhan pasti melengkapi engkau. Tuhan pasti melengkapi engkau, Bu, dan kau anak muda. Dalam sekolahmu, dalam ujian, dalam lingkunganmu, Tuhan melengkapi kamu. Dalam bisnis, dalam proyek, dalam tender, dalam apapun, Tuhan pasti sertai Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan takut. Allah setia. Dia gak pernah tinggalin kamu, dia gak pernah tinggalin engkau, Pak, Bu. Dia akan sertai engkau, dia gak pernah salah pilih engkau. Dan kabar baiknya, dia akan berikan engkau kemampuan. Yang penting melangkah dengan iman. Yang penting melangkah, selangkah demi selangkah. Berangkat ke kantor, berangkat aja. Ke pekerjaan, berangkat aja. Saya tutup dengan ayat Ibrani 13 ayat 21. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketika Tuhan mengutus seseorang, Dia akan menyertai, memperlengkapi, sehingga engkau dimampukan untuk melakukan kehendak-Nya. Demikian firman hari ini. Mari sama-sama kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
Pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Menyanyikan lagu di awal, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, katakan, yang menopang setiap kami, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, Engkau satu harapan kami, Engkau satu-satunya tempat kami berlindung, tempat kami berlari, tempat kami bersembunyi, tempat kami berseru minta pertolongan dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar hidup kami tak mampu tanpa-Mu. Hidup kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya Tuhan. Tuhan, kami bawa apapun yang kami hadapi hari-hari ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segenap masalah, segenap tantangan, setiap pergumulan, setiap kerinduan kami bawa kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah yang setia. Kami percaya Engkau setia menyertai setiap langkah hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan kami dan Kau Allah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Kami percaya apa yang kami hadapi hari ini, pertolongan-Mu, mujizat-Mu, anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Kami serahkan sepanjang hari hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami akan banyak melihat kemurahan, kami akan banyak melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Semoga firman hari ini menguatkan saudara. Dan jangan lupa, yang punya surga, Crazy in Love with you. Bye-bye.